Oke, hari ini aku mau jawabin komentar-komentar kalian. Aku mau bahas pertanyaan ataupun statement apapun dari kalian yang kalian tulis di feed Instagram aku kemarin. Aku sempat minta kalian boleh nanya apa aja, aku bakal jawab. Oke, kita cek. Aku bacain dari yang pertama ada di bawah sendiri dari Nugi Aditya. Udah punya pacar belum, Kak? Maksud Anda untuk menanyakan pertanyaan seperti ini itu apa? Ya, jadi ya Anda udah tahu sendiri gimana status saya. Jadi ya nggak perlu dijawab. Oke? Yang kedua dari Sahien_09. Dia bilang gini, Kak mau tanya, kenapa nggak pernah balas DM? Oke, ini mungkin bisa mewakili jawaban untuk kalian yang nanya seperti itu. Kenapa aku hampir nggak pernah balas DM kalian? Bukan karena aku nggak mau balas, teman-teman. Cuman DM kalian itu banyak. Kadang teman aku sendiri yang DM aku tuh aku nggak tahu dan aku nggak balas gitu. Terus next pertanyaannya, Kak mau nanya, klepon enaknya moncot di luar apa di dalam? Pertanyaan apa? Klepon itu kan setahu aku makanan ya, yang ada toppingannya kelapa ya kan. Terus dalamnya ada gula merah ya kalau nggak salah. Itu bukannya moncot di dalam ya? Terus semuanya moncot di dalam apa di luar? Hah? Pertanyaannya loh. Oke, next dari Dion Tun double N. Kak, kenangan seperti apa yang paling menyenangkan dalam hidupmu? Jadi kenangan yang paling menyenangkan dalam hidupku adalah saat mamaku masih ada. Itu adalah hal yang sangat bahagia buat aku. Itu adalah hal yang nggak akan pernah bisa pulang. Aku baper. Aku jadi nangis karena saat aku punya keluarga utuh, saat aku masih punya papa, aku ngerasa kayak ada yang ngelindungin aku ngerasa ada yang ngebimbing aku. Bukan berarti mamaku nggak melakukan itu, tetap papa sama mama punya porsinya masing-masing. Tapi kalau kalian nanya kenangan paling menyenangkan, paling bahagia dalam hidupku adalah saat papaku masih ada. Saat aku kecil, remaja, sampai Tuhan berkehendak lain, papaku nggak ada, kehidupanku berubah, bener-bener berubah drastis. Dan itu sulit untuk diterima sampai saat ini. Udah deh, aku nggak mau nangis. Ganti next pertanyaan lagi ya. Oke. Calon suami idaman kayak apa? Kalau ditanya calon suami idaman, aku pengen yang kayak papahku. Semua cewek, semua anak perempuan yang akan menikah, yang akan menentukan suami, akan memilih suami, pasti jawabnya dia pengen suami yang kayak papahnya. Kenapa? Karena laki-laki pertama yang dicintai sama seorang anak perempuan itu adalah papahnya. Dimanapun itu pasti papahnya. Papahnya sebagai role modelnya dia untuk menemukan pasangan yang tepat. Jadi papaku tuh baik banget, sabar, terus juga sayang sama keluarganya, terus juga sebisa mungkin memberikan apa yang dibutuhkan sama keluarganya. Ya aku harap seperti itu. Next ya, adiknya Nela Karisma ya? Bukan. Awal mula aku dibilang mirip sama Nela itu gara-gara Mas Triswaka, dia ngeprank aku. Terus dia bilang nyeletuk di kontennya dia. Waktu itu posisi aku pakai kacamata kayak Nela, jadinya dari situ banyak yang bilang kayak gitu. Padahal sih sebenarnya enggak. Banyak yang bilang aku mirip Nela, aku mirip Ayu Ting Ting. Ada juga yang bilang aku mirip Rina Nose. Siapa lagi ya? Banyak lah, intinya muka aku pasaran. Udah puas. Oh tadi yang nanya calon suami dari Tony Gunawan _ terus yang tanya soal adiknya Nela dari Boni X23. Terus sekarang next pertanyaan dari
@jeff_wokai. Kenapa luka di hati masih membekas, Kak? Nah, kenapa luka hati masih membekas? Kalian tahu nggak kalau kita luka kecelakaan pun, jatuh misal, itu pasti membekas. Di mana? Di badan kakiku yang paling banyak ya, nggak mungkin aku tunjukin kan. Aku jatuh, luka, itu pasti bekas. Apa kabar hati dong? Dia juga pasti ada bekas di sini. Jadi kalau intinya hati yang udah tersakitin itu dia nggak akan pernah lupa. Meskipun dia mencoba untuk nggak mengingat-ingat, dia mencoba untuk nggak ambil pusing kena sakit hatinya, tapi itu ada di situ. Jadi ada ketakutan tersendiri di mana seseorang pernah sakit hati, dan dari ketakutan itu memunculkan di diri dia kayak membentengi untuk tidak terjadi hal tersebut yang kesekian kali. Jadi dia mungkin bisa dibilang kasarannya fuck boy dan fuck girl itu adalah mereka orang baik-baik yang pernah tersakiti, ingin balas dendam. Itu statement dari aku, jangan langsung dipercaya gitu aja ya. Terus lagi dari hepsal.id, ini tetangga aku, Mbak Ani, apa kabar? Kenangan yang paling bahagia apa? Tadi yang Mbak Ani udah tahu jawab ya, saat keluarga aku masih utuh, saat papa aku masih ada di sisi kita, saat semuanya belum terjadi seperti ini. Itu adalah hal yang paling bahagia di hidupku dan nggak akan pernah bisa terulang. Jadi kalau untuk kalian yang masih punya keluarga lengkap, tolong banget dijaga. Tolong banget orang tua kalian itu kalian selalu perhatikan, karena kalau mereka udah nggak ada, kalian nggak punya siapa. Percaya deh. Dari Madin Sandi 212. Kakak orang Bandung ya? Enggak, aku orang Jogja. Aku Jogja asli. Jadi tuh papa aku dari Jawa Barat, mama aku dari Jawa Timur. Terus mereka ketemu di Jogja, mereka menikah dan jadilah aku. Jadi aku lahir di sini dan dari kecil sampai segede ini aku di Jogja. Dari Bicol 45. Pertanyaannya agak ngawur ya. Bapakmu sunat nengen di Mbak? Emang ngaruhnya di mana ya? Masalah sunat. Emang kalau misal sunat di tempat A gitu, nanti anaknya bisa jadi kayak aku. Misal sunat di tempat B, anaknya bisa kayak kamu gitu. Nggak ada hubungan, bro. Itu cuman faktor genetik, itu faktor keturunan. Next dari utuh_jago. Gemukan sekarang, tanda seru banyak banget. Mas, jangan body shaming please. Dengan komentar kamu yang kayak gitu, kalau aku sih udah enggak ya. Kalau aku udah bodo amat. Aku udah nggak peduli apa kata kalian yang bikin seseorang itu merasa insecure, seseorang merasa bahwa dirinya tuh dipandang rendah banget. Aku udah nggak peduli. Tapi kalau kamu misal komentar kayak gini ke yang lain, ke orang lain, belum tentu orang lain itu bisa menerima apa komentar kamu. Kamu udah sempurna. Nggak apa-apa aku gendutan, kan aku makan nasi, bukan makan hati. Oke, next. Nggak buat dari M.Rico99. Nggak buat video sama Kamasan Muhammad lagi, Kak. Masannya apa kabar ya? Masan ada di mana ya? Halo Masan, kamu ada di mana sih? Kok ngilang gitu aja bagaikan ditelan bumi, nggak tahu kemana, kabarnya juga udah nggak ada. Terus juga keberadaannya di mana sekarang aku nggak tahu, teman-teman. Jadi kalau misalnya dia bisa dihubungin nanti mungkin next atau kapan gitu aku bakalan collab sama dia. Tapi untuk sejauh ini dia tuh kayak udah kemana aku nggak tahu gitu, nggak ngerti. Jadi kalian gak usah nanya itu dulu ya. Aku bacain komentar kaliannya itu dulu. Karena ini ceritanya aku lagi nungguin temen aku. Aku lagi nungguin Lukika. Kalian tahu? Aku juga pernah collab sama dia. Aku pernah waktu itu ketemu di Halu Cafe. Hari ini aku nungguin dia. Hari ini aku mau collab sama dia. Dan karena nungguin dia daripada nggak ngapa-ngapain, makanya aku bikin itu tadi, mau jawabin komentar-komentar kalian di Instagram aku. Oke, ditunggu collabnya aku sama Luki. Thanks for watching. See you in the next video. Bye.